Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya di kelas 7. Pada hari ini saya akan membahas tentang teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar bentuk, dalam menggambar model. Nah, sebelum memulai materi ada baiknya kita membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akan kita mulai. Kalian boleh buka buku LKS kalian yang ada di halaman 5. Di halaman 5 ini, di dalam tabel terdapat macam-macam teknik menggambar yang digunakan dalam menggambar bentuk atau model. Sebelumnya kita tahu model itu ada yang flora atau biasanya tumbuhan, lebih dikenal dengan flora. Lalu ada fauna yang biasa kita ketahui dengan nama lain dari binatang, dan juga alam benda. Alam benda ini ada yang berbentuk kubistis atau menyerupai bangun kubus dan balok. Lalu ada yang silindris yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Dan juga ada bentuk bebas, biasanya berupa buah, pohon, bebatuan, dan benda-benda alam. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang teknik menggambarnya, kalau sekarang teknik menggambar modelnya, bentuknya. Seperti apa sih dalam membuat bentuk itu, kita bikinnya tekniknya apa aja? Yang pertama, ada teknik menggambar dengan menggunakan teknik dusel atau gosok, di mana teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan adalah pensil, krayon, dan konte. Jadi teknik ini biasanya digunakan dengan cara kalian membuat garis terlebih dahulu, satu garis misalnya. Nah, lalu garis itu kalian gosok menggunakan kapas atau menggunakan jari ke sebelah kanan atau sebelah kiri, atau ke arah di mana kalian mau membentuk kesan gelap terangnya. Misalnya kalian membuat garis vertikal, lalu kalian membuat menggunakan kapas, kalian mengarah ke arah kanan misalnya. Berarti otomatis ketika kita menggosok kapas ke sebelah kanan akan terjadi pembentukan bayangan di sebelah kanan. Otomatis kesan gelap terang yang didapat adalah bagian kanan mendapat kesan sebagai bayangan, sementara sebelah kiri mendapat kesan sebagai yang terkena sinar atau cahaya. Gitu yang dimaksud dengan teknik dusel. Lalu yang kedua ada teknik pointillis. Apa itu pointillis? Namanya aja udah kayak dikenal poin. Poin itu biasanya titik-titik. Nah, ternyata pengertiannya adalah teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Jadi kalau biasanya kita membuat gambar itu menggunakan pensil itu langsung membuat bendanya, tapi kalau di sini jadi kita tuh kayak membuat titik-titiknya itu kita buat secara berulang, namun dari titik-titik ini semakin lama ketika sudah banyak, sudah membentuk sebuah pola, ternyata jadilah bentuk gambar dari sebuah, bisa flora tadi, bisa fauna atau alam benda yang lainnya. Namun bentuk dasarnya berawal dari sebuah titik-titik. Berarti pointillis ini kumpulan dari titik-titik yang membentuk sebuah model. Lalu ada teknik siluet atau blok, di mana teknik ini menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Biasanya menggunakan warna hitam pekat atau gelap. Jadi kalau siluet ini kalian misalnya mau menggambar rumah misalnya nih. Nah, di sini rumah ini kan biasanya terlihat kalau kita secara normal membuat ada pintu, ada jendela. Pasti ada hiasannya. Namun dalam teknik siluet ini kalian hanya benar-benar membentuk bentuk dasar rumah, atap dan badan rumah. Sudah hanya itu, tanpa jendela, tanpa pintu, tanpa garis-garis yang ada biasa kita buat. Nah, itu maksudnya siluet. Jadi kita hanya benar-benar ngelihat bentuk dasar atau bentuk luarnya aja, tanpa kita ngelihat detail jelas dari gambar-gambar yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya ada teknik arsir.
Teknik ini dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau alat yang digunakan untuk menggambar berwujud garis-garis berulang yang membuat kesan gelap terang, gradasi, atau kesan 3 dimensi. Teknik ini sering digunakan untuk menggambar objek benda. Maksudnya adalah misalnya nih, kalian menggunakan pensil. Di dalam buku gambar kalian mau membuat sebuah pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan daunnya berbaris gitu ya. Nah, di sini kita nggak buat satu-satu, kita membuatnya satu-satu dari masing-masing daun kelapanya satu-satu kita garis gambar. Nah, bisa juga kita menggunakan teknik arsir di mana kita bisa menggambarnya secara bulak-balik. Jadi ke samping kanan kiri. Jadi nggak satu arah kanan semua, namun kita akan membuatnya bulak-balik. Itu namanya teknik arsir. Atau misalnya kalian bisa menggambar bunga. Nah, flora, maaf. Kalian menggambar bunga, lalu di sebelah misalnya ada matahari di ujung sebelah kanan, otomatis sebelah kanan matahari, sebelah kiri yang sebelah dari bunga ini, benda yang ada di sebelah kanannya akan mendapatkan kesan tidak terkena cahaya matahari. Jadinya dia harus diarsir, dibeli garis-garis tipis sehingga memberi kesan ini nggak kena sinar matahari. Namun yang sebelah kirinya dia dibiarkan tetap bersih atau putih karena terkena cahaya matahari sehingga terlihat dengan jelas. Lalu yang kelima ada teknik akuarel atau sapuan basah. Nah, di teknik ini biasanya ada campuran air di atas bidangnya. Misalnya kalian mau membentuk sebuah benda yang sekiranya berbentuk agak besar. Nah, misalnya ada laut. Nah, otomatis ketika kita membuat laut itu, kita nggak mungkin kita pakai teknik pointillis dong. Warna biru nih, krayon atau spidol warna biru kita titik-titikin kumpul menjadi sebuah laut, kan nggak mungkin bisa. Nah, yang cocok itu akuarel. Misalnya cat air, kalian beri sedikit air dengan campuran cat air warna biru tadi menggunakan kuas, kalian sapukan ke misalnya setengah dari buku gambar sehingga menjadi laut. Lalu di atasnya nanti menggunakan warna lain, ada gambar ikan. Nah, itu tanpa menggunakan garis, tanpa menggunakan bentuk-bentuk dasar lain, tapi kita langsung membuat bendanya dengan si cat air tersebut. Jadi tidak ada garis penutup atau pembatas, namun langsung berbentuk ikan, langsung berbentuk laut, langsung berbentuk rumput misalnya. Seperti itu yang dimaksud teknik akuarel. Ada lagi teknik linear. Teknik menggambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan. Kalau tadi akuarel itu kita menggambar objek langsung tanpa terbatas dengan garis. Kalau teknik linear ini kita menggambar dengan cara membuat garis batas terlebih dahulu. Misalnya kita mau membuat rumput, kita buat segitiga zigzag berulang-ulang. Atau kita mau membuat misalnya ikan tadi. Nah, kita harus membentuk ikannya dulu itu dengan garis misalnya. Atau misalnya kita mau membuat gunung, kita buat segitiga 2 tinggi. Nah, itu namanya objek dengan garis sebagai unsur yang menentukan. Jadi terlihat jelas batasan-batasan dari bentuk tersebut. Yang terakhir ada teknik plakat, di mana menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga lebih pekat atau menutup. Kalau tadi teknik akuarel itu dengan sapuan tipis, kalau teknik plakat itu lebih tebal. Misalnya di poster, di poster itu misalnya kalian mau menuliskan sebuah lambang, otomatis kalau misalnya pakai teknik akuarel itu kan bentuk tulisannya tidak akan terlihat. Namun ketika menggunakan teknik plakat, bentuk lambangnya itu akan terlihat lebih jelas karena warnanya yang lebih tebal. Nah, di sini kalian juga kita akan membahas tentang alat dan media gambar di halaman 6 pada LKS kalian. Kalau kita mau menggambar sesuatu, pastilah kita butuh alat penunjang atau media yang dapat
melengkapi apa yang mau kita gambar. Nah, di sini alat yang digunakan yang pertama ada kertas gambar. Kalau kita mau menggambar menggunakan kertas gambar, itu bisa kita mencari buku gambar, bisa juga kalau misalnya kita melukis menggunakan kanvas atau bisa juga kain. Lalu yang kedua ada pensil. Alat tulis yang kedua adalah pensil, di mana alat yang digunakan untuk memberi sapuan pada kertas gambar yang pertama tadi. Lalu yang ketiga ada pensil warna yang bisa digunakan sebagai pewarna dari gambar yang sudah kita bentuk. Lalu yang keempat ada karet penghapus. Semisal kita membuat kesalahan, kita akan menghapus. Namun usahakan karet penghapus yang digunakan ini agak lentur agar tidak merobek kertas gambar kita. Lalu yang kelima ada ballpoint. Biasanya ballpoint digunakan untuk membuat atau menggambar karakter. Biasanya di sini tokoh-tokoh karena membutuhkan ekspresi yang lebih tegas, jadi ballpoint lebih cocok. Yang keenam ada krayon, sejenis dengan pensil warna untuk memberi warna, namun biasanya di sini krayon ini memiliki warna yang lebih tebal dibanding pensil warna. Namun mesti berhati-hati dalam menggunakan krayon karena warnanya yang mudah menempel ke tangan kita. Lalu ada pastel, terbuat dari bahan sejenis kapur, mengandung minyak dan pewarna serta memiliki sifat yang lembut. Hasilnya pun lebih terang, lebih ekspresif dan lebih bagus daripada krayon karena memang warnanya lebih terang, tidak setebal krayon. Lalu ada cat air. Kalau cat air biasanya digunakan untuk mewarnai di atas kanvas. Karena apa? Cat air ini memiliki warna yang lebih tegas juga, namun ketika kita menggambar di kertas gambar akan tembus, sementara ketika di kanvas karena kertasnya yang lebih tebal jadi tidak akan tembus ke belakang. Lalu ada cat poster atau cat plakat. Biasanya cat poster ini bersifat opagu atau memiliki warna yang dipulaskan lebih dahulu dan bisa ditutup warna berikutnya. Jadi walaupun warnanya bertumpuk-tumpuk akan tetap terlihat. Lalu ada tinta bak atau tinta Cina. Biasanya pada zaman tradisional sebelum dikenalnya pensil, pulpen itu menulisnya menggunakan bulu dan pewarnanya atau tintanya menggunakan tinta bak. Lalu kuas, alat pokok dalam menggambar. Jadi kuas ini digunakan oleh seorang pelukis dalam membuat gambar. Biasanya kuas ini digunakan sama seperti cat air untuk di atas kanvas. Lalu ada pewarna alam, yaitu jenis pewarna yang diambil langsung dari alam bahannya. Contohnya seperti ada daun suji untuk menghasilkan hijau, kunyit untuk menghasilkan kuning, dan rempah-rempah lain yang bisa dijadikan zat pewarna. Baik, untuk hari ini materi yang kita bahas cukup sampai di sini. Baik, cukup sekian untuk materi hari ini. Untuk mengerjakan soal, saya mau kalian memasukkan token atau password zigzag. Oke. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.